Baik, mengulang kembali ya, saya tadi mohon maaf, tadi pagi saya upload video di YouTube, itu ternyata ada sedikit kesalahan saya jadinya tidak terekam suaranya. Jadi ini saya ulang lagi. Kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, itu adalah menyelesaikan soal bagian D, E, dan F. Yang pertama itu bagian D, ini masih, maaf ya, ini masih contoh soal example 1172. Untuk D, itu yang diminta adalah mencari rasio reflux minimum menggunakan metode Underwood. Nah, rasio reflux minimum ini kodenya apa? Simbolnya adalah RM. Ketika menghitung distilasi untuk komponen tunggal yang biner, itu sudah ada RM ya, kita cari dengan menggunakan kurva ya. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya? Di sini pada bagian D. Menghitung rasio reflux minimum menggunakan metode Underwood. Ya, jangan dulu dilihat bawahnya, sekarang kita lihat di sini. Yang kita perlukan itu adalah temperatur rata-rata. Ini temperatur rata-ratanya. Saya beri warna dulu, highlight. Temperatur rata-rata itu temperatur rata-ratanya siapa? Rata-rata antara TD dengan TB. Maka rumusnya adalah TD ditambah TB dibagi 2. Apa ini TD? TD di sini adalah dew point ya. Dew point. Kemudian TB apa? TB ini adalah bubble point. Bubble point. Ini kan sudah kita cari pada waktu mencari soal yang bagian B yang disuruh mencari dew point dan bubble point sudah kita dapatkan. Sehingga nilai rata-ratanya itu adalah dew point di sini R30 dan Z30 ya. R30 tambah Z30 dibagi 2. Kita cek di tabel yang panjang ini. Nah, ini kan kemarin sudah kita cari dengan menggunakan Golsik untuk dew point di sini. Kemudian untuk bubble point di sini ya, dijumlahkan kemudian dibagi dengan 2. Ini sudah saya enter. Diperoleh rata-ratanya, temperatur rata-rata adalah 97,3939 derajat Celcius. Kemudian kita mau menggunakan metode Underwood itu dengan menggunakan rumusan ini saudara-saudara. 1 min Q sama dengan sigma. Sigma di sini adalah jumlah keseluruhan dari apa? Alpha I dikali dengan fraksi mol umpan semua komponen A, B, C, D, di sini disingkat X, I, F, dibagi dengan alpha I dikurang theta. Nah, karena umpan kita itu adalah pada cairan jenuh, boiling point-nya pada cair jenuh, maka Q itu harus sama dengan 1. Di sini ya. Q sama dengan 1. Sehingga 1 min Q, kalau Q-nya sama dengan 1, di sini itu harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0 itu apa? Jumlah seluruh dari alpha I X I F per alpha I min theta itu harus sama dengan 0. Sampai sini saya harap cukup jelas ya. Nah, untuk menghitung ini, saya hapus dulu. Untuk menghitung ini, kalau kita lihat, itu nilai alpha I sudah diketahui, Q itu diketahui di sini sama dengan 1, X, I, F sudah ada di tabel yang kita hitung di awal, kemudian alpha I-nya ada, alpha I belum ada, maaf, alpha I kita harus menghitung dulu. Kenapa? Alpha I yang kita hitung sebelumnya itu adalah alpha I berdasarkan dew point, alpha I berdasarkan bubble point. Ya, jadi sekarang kita harus menghitung alpha I berdasarkan temperatur rata-rata. Oke, sekarang kita akan mencari alpha I untuk temperatur rata-rata 97,3939. Saya akan naikkan dulu ke atas, ke tabelnya. Ini sudah saya hitung tadi ya, tadi pagi. Nah, ini saya buat lagi nih rata-rata ya. Rata-ratanya tadi 97,3939. Yang pertama kita cari itu apa? Sama dengan ketika mencari dew point dan bubble point.
tekanan parsial sekarang, tetapi tekanan parsial pada suhu rata-rata. Di sini saya singkat tem rata-rata, temperatur rata-rata. Berapa rumusnya? Rumusnya menggunakan persamaan Antoine yang ini. Ya, persamaan Antoine ini. A-nya ada, di mana nilai A? A untuk komponen A, di sini ada A, B, dan C. Masukkan saja sekarang contoh untuk PA, pada PA, tekanan parsial komponen A itu apa? Adalah, karena di sini ln PA, ln P sama dengan A min B per T tambah C, sehingga P-nya berapa? Inverse ln. Kalau dalam Excel itu menjadi eksponen. Eksponen dari A untuk komponen A, 13,6608 dikurang B itu 2154,7 dibagi temperatur rata-rata, hati-hati ini, temperatur rata-rata 97,3939 ditambah dengan nilai C pada komponen A 238,789. Saya klik enter. Dapat ya? Kita lanjutkan untuk menghitung komponen B, komponen C, dan komponen D. Bisa kalian lihat di sini. Nilai di sini berubah ya. Oke, nah dapat nilai alfa I. Sudah dapat nilai alfa I, kita kembali lagi ke sini. Dengan menggunakan persamaan underwood ini ya, sekarang Q sudah dapat nilainya 1. Alfa I ada, XIF ada. Di mana XIF? XIF itu adalah praksimol umpan. Ini kan XIF. Jadi nanti kita akan menggunakan data ini untuk masing-masing A, B, C, dan D. Saya harap kalian cukup mengerti. Nah, sekarang yang jadi masalah itu adalah nilai theta. Yang tidak diketahui theta. Theta itu kita lihatnya dari mana? Kalau di sini petunjuknya nilai alfa L dan alfa H. Di mana itu alfanya? Alfa L dan alfa H itu bisa dilihat pada ini. Kita hitung, maaf ya. Tadi kan kita baru menghitung PI ya, sekarang kita nyari alfa I-nya juga ya. Mohon maaf ya, saya buru-buru aja nih menjelaskan. Tadi sudah dapat PI, itu kita menghitung untuk mencari KI kan ada tahapannya. Maaf, untuk mencari alfa I. Setelah dapat PI tadi, kita hitung KI. KI itu adalah rasio antara P komponen dibagi P total. Di sini P total masih sama 405,3. Ya. Nah, di sini KI-nya itu berapa? Nilai PA dibagi dengan P total. Kalau KB, K pada komponen B, nilai PB dibagi P total, dan seterusnya sampai ke bawah. Sudah dapat KI, kita menghitung alfa I. Alfa I itu adalah rasio antara K setiap komponen dibagi dengan K pada HIVI. HIVI komponen itu adalah C di sini. Kenapa C itu disebut HIVI komponen? Karena C itu yang mayoritas 90% ada di bottom product ya. Nah, di sini kita dapat nilai alfa I-nya. Di sini kita lihat B itu adalah light product. Light itu ada di distilat. B pada distilat ada berapa persen, saudara-saudara? Ada 90%. Nah, sehingga bagaimana kita untuk menentukan nilai theta? Nilai theta itu harus berada di antara 1 sampai dengan 2,4216 ini. Mungkin angka di kalian, hitungan kalian berbeda ya. Nah, di sini theta terserah mau diasumsikan berapa. Saya mau coba tetanya sekarang, saya mau coba 2,0. 2,0 boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena harus 2,0 itu masih di antara 1 sampai dengan 2,42. Sampai sini saya harap kalian paham ya. Saya masukkan tetanya 2. Nah, ketika tetanya dimasukkan 2, kita hitung dengan menggunakan sigma alfa I per XIF dibagi alfa I dikurang theta setiap komponen. Yang ini itu adalah untuk komponen A, ini komponen B, ini komponen C, dan ini yang terakhir komponen D. Ya, dengan menggunakan tetanya pada C107 ini adalah tebakan awal, asumsi saya 2 tadi, 2,0. Kalian terserah, mau 1,5, mau 1,2,
mau 1,6, mau 2,2, boleh. Antara 1 sampai 2,4. Oke guys, nah di sini kita peroleh 1 min Q, ternyata nggak sama dengan 0, malah 1,7891. Sehingga kita harus mencari nilai theta yang sesuai dengan cara apa? Dengan cara goal seek. Bagaimana goal seek-nya? Sekarang saya taruh kursornya di sini, 1 min Q, di angka 1,7891. Saya klik data, klik what if analysis, klik goal seek. 1,7891 harus saya rubah jadi 0. Harus dijadikan 0. Apa yang akan saya rubah adalah nilai theta. Klik OK. Tunggu sampai dia berhenti. Nah, di sini diperoleh dari hasil iterasi dengan menggunakan goal seek-nya Excel, nilai theta adalah 1,2173. Dapat ya nilai theta. Kemudian untuk menghitung RM, ini menggunakan rumus under root-nya RM plus 1 sama dengan sigma alpha I YID per alpha I kurang theta. Kita sehingga RM-nya sama dengan nilai sigma ini dikurang 1. Tinggal dimasukkan saja di sini. Sigma alpha I-nya yang mana? Alpha I-nya adalah alpha I yang kita hitung dengan menggunakan rata-rata, yang kolom paling kanan ini. Untuk komponen A, komponen B, komponen C, dan komponen D. Alpha I-nya dikali dengan apa tadi? Dikalikan dengan dikalikan dengan YID. YID ini apa? Fraksi mol di distilat. Ya, kemudian dibagi dengan apa? Dibagi dengan alpha I-nya dikurang sama nilai theta. Theta tadi sudah dapat dari goal seek. Jumlahkan semua untuk komponen A, komponen B, komponen C, dan komponen D. Kemudian dikurang 1. Hati-hati penggunaan tanda kurung ya guys. Kita klik enter. Di sini diperoleh rasio reflux minimum dengan menggunakan metode underwood adalah berapa? 0,3328. Ya, inilah jawaban kita untuk soal D. Kita lanjut sekarang untuk soal E. Soal E itu adalah berapa jumlah stage secara teori. Untuk rasio refluksnya dia rubah. Rasio reflux operasinya adalah R sama dengan 1/2 dari R minimum. R minimumnya di mana diperoleh? R minimum yang sudah kita hitung di atas ini. R minimum yang ini nih. Ya, jadi 1/2 kali 0,3328 dengan menggunakan korelasi R bar Madoff. Oke, kita hitung dulu R-nya. R sama dengan 1/2 RM, sehingga R sama dengan 1/2 dikalikan si RM yang kita dapat. Di sini diperoleh 0,4991. Saya hapus dulu ya. 0,4991. Sudah dapat R-nya segini, kan ada R per R plus 1. Kalau kalian lihat lagi di kertas milimeter yang sudah kalian gambar kemarin ya. Nah, di sini pada R sama dengan R per R plus 1 itu sama dengan, hitung saja, nilai R-nya berapa? 0,4991 dibagi 0,4991 ditambah 1. Jangan lupa ini diberi kurung. Kita klik enter. Diperoleh R per R plus 1 0,3329. Kemudian kita hitung RM per RM plus 1. Yang ini. Berapa RM per RM plus 1? Langsung saja. RM tadi berapa RM? RM-nya adalah 0,3328 yang ini ya, dibagi 0,3328 ditambah 1. Diperoleh segini nilainya, 0,2497. Nah, yang diminta kan tadi jumlah stage teoritis. Berarti ada rumus NM per N ya,
itu sama dengan 0,49. Ya, 0,49 di sini ini adalah maksudnya sama dengan nilai R ini. Sebentar ya. Mohon maaf saya lupa. Nah, kita dapat R per R plus 1 dan RM per RM plus 1. Kita gunakan korelasi R bar Maddox itu apa? Grafik ini. Kalian cari di buku Gen Koplis ya. Nah, di sini R per R plus 1 tadi berapa diperoleh? 0,39, maaf, 0,3329. Kalian cari titik 0,3329 di mana di sini? Pada sumbu Y. Sumbu Y-nya mewakili R per R plus 1. Nah, kalau kita lihat di sini pada grafik ya, angka 0,3329 itu diantara otomatis diantara 0,3 dan 0,4 kan? Kalau pas di tengah-tengah itu 0,35 bukan? 0,339 kalian ambil plot titik. Kalian bisa pakai manual ya, kalian print kemudian kalian ukur pakai penggaris. Saya menggunakan tebakan sekitar sinilah 0,33. Kemudian RM per RM plus 1 0,247. Nah, di mana garis RM per RM plus 1 itu adalah kurva yang miring-miring ini. Ini RM, RM, RM ini. Ya. Nah, kemudian kalian tarik garis dari titik ini, kita tarik ya, kita tarik garis dari titik 0,3329 R per R plus 1 sampai berpotongan dengan kurva RM per RM plus 1-nya 0,2497, taruhlah 0,25. Bu, nggak ada kurva 0,25-nya di mana? Kalau di sini garis 0,3, ya kan? Di sini garis 0,2, berarti 0,25-nya di tengah-tengah di sini. Kalau kalian pakai dua angka di belakang koma, berarti kalian berhentinya di sini. Ini saya kasih titik warna merah. Saya kasih titik warna biru ya, supaya kelihatan ya. Ini berhenti di garis ini kan. Bisa kalau kalian pakai dua angka di belakang koma, berhenti di garis 0,25-nya RM per RM plus 1, tarik garis ke bawah. Ini adalah nilai NM per N kalian, sekitar 0,44. Nah, di sini karena saya menggunakan 4 angka di belakang koma, 0,2497, saya teruskan lagi. Agak sedikit di bawah 0,25. Titik saya di sini. Ya, ini tergantung persepsi kalian ketika kalian menghitung. Mau 2 angka, mau 4 angka, mau 1 angka belakang koma. Oke, guys? Tarik garis ke bawah. Punya saya itu kalau dilihat di sini mendekati 0,5. Ini saya asumsikan adalah 0,49. Kalau kalian mau pakai 0,44 silakan, tergantung kaliannya mau di sini pembulatan berapa. Nah, bentar ya. Di sini kalau saya dapatnya kan di sini nih titiknya. Ini saya anggap 0,49. Saya tulis di sini. Sini itu di mana, Bu? Yang ini. Sebentar, jelek. NM per N sama dengan 0,49. Maaf, tadi bukan rumus ya. Ini 0,49. Sudah saya tulis ini. Sekarang NM per N sama dengan 0,49. Sehingga jumlah stage teoritis itu apa? Jumlah stage teoritis itu adalah yang mana? N besar. Ya, adalah N besar. N besar itu berarti kalau NM per N sama dengan 0,49, N sama dengan apa? NM dibagi 0,49. Bagikan saja. Bu, NM-nya berapa? NM kan sudah pernah kita hitung di minggu yang lalu. Mana NM? Ini NM pada jawaban yang C. 4,91.
Langsung enter. Ditambah dengan 1 stage reboiler. Nggak bisa sama dengan 10. Jadi jumlah stage-nya harus ditambah 1. Jadi 11,0121. Ini kalau dibulatkan menjadi 11. Ya, ini nggak jadi saya Bo. Ya guys, jawabannya yang ini. Sudah terjawab ini soal bagian E. Kemudian untuk soal bagian F, lokasi stage umpan menggunakan metode Kirkbride. Nah, di sini menggunakan persamaan log NE per NS sama dengan dan seterusnya. Kalau kita lihat XHF ada, XHF itu apa? X umpan HV. HV itu siapa? Komponen B, berarti sama dengan XBF. XLF itu yang, maaf, astagfirullahaladzim, SHF, XAH, aduh, maaf ya belibet. XHF ini adalah fraksi mol heavy ya, umpan heavy itu adalah C pada bottom. Jadi ini XCF, yang di bawah ini light itu yang distilat. Distilat itu adalah komponen B. Jadi ini XBF. Ya. Dikali B per D dikali XLB bottom, berarti ini X light itu tadi komponen B pada bottom, dan fraksi mol pada distilat untuk H itu adalah komponen C dikuadratkan. Kita hitung dulu. Jadi log NE per NS itu sama dengan, masukkan 0,26 dikali log, dikali buka kurung 2 kali XHF-nya berapa, XLF-nya berapa, dikalikan dengan B dibagi D, dikali ini. Ya. Dapatnya 0,0734. Jangan sampai kalian salah menghitung. Dicek satu-satu. Kalau kalian dapatnya 0,7 berarti kalian ada yang salah. Kalau kalian dapatnya 0,07, sekitar 0,07 berarti jawaban kalian benar. Saya akan sorot ke tabel. Nah, di sini kalau kalian lihat. Adanya di mana? XIB ada, itu diambil XLB-nya. YHD-nya ada di sini ya, 0,03. XBF, XLF, sama XHF-nya ada di sini. Ya, hati-hati ketika menggunakan rumusan. Oke, nah sekarang log NE per NS dapat 0,0734. Selanjutnya, NE per NS itu sama dengan apa? Log pangkat min 1, atau kalau pakai kalkulator, inverse log. Atau kalau dalam perhitungan, ya, ini berubah nilainya 0,0734 ya. Atau kalau dalam perhitungan itu, dalam perhitungan Excel maksud saya, sama dengan inverse log itu adalah 10 pangkat. 10 pangkat si 0,0734 yang kita hitung tadi. Dapat 1,181. Ini NE per NS loh. Kita buat NE ya. NE sama dengan 1,181 kali NS. Kita jadikan ini persamaan A. Lanjut ya. Nah, ada persamaan N sama dengan NE ditambah NS, di mana NS itu sama dengan N dikurang NE. Nah, kita peroleh tadi di jawaban E, N besar itu sebesar berapa? 11. Ya kan? Karena N-nya sebesar 11, maka diperoleh NS sama dengan 11, N-nya diganti angka 11, dikurang NE. Ini persamaan B. Bisa kan kita selesaikan? Masukkan persamaan B ke dalam persamaan A, atau substitusikan persamaan B ke dalam persamaan A. Sehingga NE sama dengan 1,1841 dikali apa? 11 dikurang NE. Pindahkan ruas, sesama NE ke kiri, angka-angka doang ke kanan. NE ditambah 1,1841 NE sama dengan 13,0251. Apa ini? 1,1841 dikali 11. Sehingga NE-nya sama dengan 13,0251 dibagi. NE di sini kan berarti 1. 1 ditambah 1,1841. Diperoleh NE-nya 5,9636.
Kita bulatkan karena kan kita mau mencari mencari jumlah stage ya, nggak ada jumlah stage itu 5,9 sama. Berapa jumlah anak tangga dari basement ke lantai 2? Nggak ada kan, 15,5 anak tangga pasti selalu dibulatkan. Sehingga 5,9636 kita bulatkan menjadi 6. Jadi, lokasi stage umpan dengan metode Kirkbride itu diperoleh di stage 6. Selesai untuk jawaban contoh soal example 1172 ini. Semoga bermanfaat dan semoga kali ini rekamannya ada suaranya ya guys. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.